Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desi Madukani ya. Kali ini akan membahas video yang kalian tunggu-tunggu nih. Apa sih kira-kira? Video hari ini yang akan aku bahas adalah pemasaran, strategi pemasaran melalui sosial media yang sangat booming ini. Di sini aku akan membahas, yaitu di sini ada alur ya. Kita akan membahas dari mulai definisi strategi, definisi pemasaran, strategi pemasaran. Yang pertama yang harus kalian tahu, definisi dari strategi itu apa? Strategi menurut Morrissey adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan supaya dapat tercapai segala misinya. Kalian tahu strategi itu apa? Kalian juga harus tahu definisi dari pemasaran itu apa. Nah, pemasaran itu adalah menurut apa sih yang dimaksud dengan marketing atau pemasaran? Jadi dapat diartikan pemasaran itu adalah proses mengolah hubungan pelanggan yang menguntungkan dan dapat menukar produk dengan jasa lainnya. Menurut William J. Stanton, sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan usaha yang mempunyai tujuan menentukan harga dan mendistribusi barang dan jasa. Menurut Philip Kotler adalah aktivitas sosial yang dilakukan oleh seorangan atau sekelompok orang dengan tujuan untuk membuat produk dan menukarnya dengan besaran nominal tertentu kepada pihak lain. Setelah kalian tahu strategi dan pemasaran, maka kalian harus tahu nih strategi pemasaran itu apa sih? Strategi pemasaran menurut Philip Kotler, strategi pemasaran adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk baik barang atau jasa dengan rencana dan taktik sehingga meningkatkan jumlah penjualan. Strategi pemasaran juga mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu apa sih? Nah, tujuan strategi pemasaran adalah yang pertama adalah untuk mencapai target, yang kedua adalah peningkatan kualitas koordinasi, ketiga bahan acuan, keempat adalah bahan pertimbangan, kelima adalah evaluasi, dan keenam pengembangan pasar, ketujuh adalah reputasi. Selain mempunyai tujuan, strategi pemasaran mempunyai fungsi. Apa sih fungsinya? Fungsi strategi pemasaran adalah yang pertama adalah fungsi perumusan tujuan perusahaan, yang kedua adalah peningkatan motivasi kerja, dan yang ketiga peningkatan kualitas koordinasi tim pemasaran, dan yang keempat kontrol pemasaran. Strategi pemasaran juga mempunyai macam-macam konsep. Nah, apa sih macam-macam konsep itu? Yaitu adalah segmentasi pasar adalah pengelompokan pembeli yang berbeda kebutuhan, watak, dan perilaku. Segmentasi geografis adalah upaya membedakan seperti negara atau negara bagian dan lain-lain. Lalu demografis itu membedakan usia, gender, pekerjaan, agama, pendapatan, ras, dan kebangsaan. Dan psikografis membedakan kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Dan perilaku membedakan pengetahuan, sikap, dan penggunaan tanggapan konsumen terhadap produk. Penentuan posisi pasar yaitu upaya yang dilakukan oleh pengusaha untuk mendesain produk serta merek agar dapat menempati sebuah posisi yang unik dan menarik di hati pelanggan. Pengusaha biasanya melakukan membuat kemasan yang eksklusif, memberikan pelayanan yang prima, memberikan harga yang kompetitif, dan masih banyak lagi. Nanti bakal terciptanya proporsi nilai produk dengan kriteria dan display yang pas di mata para calon konsumen dan menjadi alasan kuat mengapa para calon konsumen membeli produk tersebut. Strategi masuk pasar ini, cara yang sering dilakukan adalah memberi perusahaan lain, internal development, dan sertaan lain. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix adalah pengkombinasian dan pengendalian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan, yaitu sebagai produk, price, place, promotion, dan lain-lain. Misalnya seperti memberikan diskon, membuat kualitas produk yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan memangkas saluran pemasaran, dan lain-lain. Lalu strategi penentuan waktu pasar. Ini memilih memperhitungkan waktu-waktu atau momen
dan mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Di saat penawaran melemah dan permintaan tinggi, kondisi tersebut menjadi peluang emas untuk suatu perusahaan masuk ke dalam pasar dan mengisi kebutuhan permintaan konsumen rumah tangga. Selain itu, strategi pemasaran juga mempunyai jenis-jenis strategi, yaitu adalah 4 jenis strategi pemasaran: direct selling, point of purchase, or media internet marketing. Biasanya jenis ini adalah dengan cara menemui satu persatu calon konsumennya dan memberikan informasi dan membujuk agar konsumen berkenan untuk menggunakan produknya. Jenis ini adalah dengan cara menempatkan produk pada tempat strategis dengan desain yang unik dan menarik, dan nantinya akan menarik minat pembeli untuk membeli produk tersebut. Internet media ini adalah strategi pemasaran yang tidak langsung karena dia memakai seperti iklan, seperti televisi, lalu majalah, lalu banner, dan lain-lain. Nah, internet marketing ini seperti yang kita tahu yaitu e-commerce, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, lalu ada juga di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Sebagai pembisnis yang akan memasarkan produknya, mereka harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang adalah zamannya yaitu zaman digital atau milenial. Nah, maka dari itu pembisnis harus selalu meng-up-to-date pemasarannya melalui seperti sosial media atau seperti e-commerce yang sekarang lagi booming. Nah, semua orang pasti mempunyai yang namanya handphone atau smartphone. Kalau kalian tidak tahu, yaitu smartphone atau handphone adalah seperti ini atau handphone yang lainnya. Menurut kemungkinan yang mempunyai smartphone atau handphone pasti mempunyai akun sosial media, dari anak-anak sampai usia lansia. Sosial media mereka bisa seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan semuanya. Dan itu menjadi peluang para pembisnis untuk menjadi media pemasaran yang melalui sosial media. Nah, sekarang aku pakai contoh yaitu Instagram pribadi aku sendiri. Bisa kalian lihat profil visitnya itu 148, dan jangan lupa kalian harus ganti jadi akun bisnis ya. Dan promosi kembali, kita lihat view insight-nya. Aku ini 1300 dengan komen 12, dengan yang orang simpan itu 16 orang. Nggak tahu itu siapa. Dengan visit profil atau orang tuh ngelihat postingan kita itu terus ngelihat profil kita itu adalah 63 orang dengan reach-nya itu 4000 orang dan impression-nya itu 5000 orang dan follow-nya itu 1, ya lumayan lah ya, nggak apa-apa ya kan. Nah, kita lanjut dulu, jangan dulu bagaimana cara promosinya, kita lanjut dulu. Di setiap ini, kalau misalnya akun bisnis selalu ada view insight atau promosi. Kita bisa lihat setiap postingan yang profil visitnya berapa, yang ngeklik kita berapa, terus atau enggak dari hashtagnya itu berapa, dari from profile berapa, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ya guys. Caranya gimana sih untuk promosi dan lihat bagaimana perkembangannya? Kita lihat atas profil visit. Nah, di sini aku punya konten, activity, dan audience. Yang pertama ini konten. Nah, dalam kurun waktu 28 April sampai 4 Mei, ini aku ada postingin 27 post dengan story yang dilakukan seminggu ini. Nah, di sini kalian bisa lihat postingan aku yang udah lihat itu yang kiri itu 900, lalu yang video ini 700, dan yang terbaru adalah baru 56. Bisa kalian lihat sendiri kayak gini, dan ini rata-rata 1000-an sih ya, lumayan lah ya. Terus story juga bisa kalian lihat sendiri yang udah lihat berapa orang. Terus lanjut lagi ke activity. Nah, activity-nya ini dalam kurun waktu 5 Mei sampai 11 Mei itu berapa hari? Berarti 6 hari ya. Itu udah 1200-an. Dengan reach-nya itu berarti ini reach 1200-an. Bisa kalian lihat tuh Selasa. Ternyata yang paling tinggi itu hari
Minggu 950 orang. Wow, mantap ya guys. Berarti hampir mau mendekati 10.000. Dengan interactionnya atau interaksinya itu 157 orang. Nah, profil visit secara keseluruhan dalam profil aku yaitu 148 dengan website yang mengklik ada 8 orang. Lanjut lagi ke audiens. Nah, top lokasi yang sering banget yang mengunjungi Instagram aku adalah yang pertama adalah Bogor, yang kedua Jakarta, yang ketiga Bandung, masih Jabodetabek ya berarti ya, yang keempat Bekasi, dan yang kelima Tangerang paling sedikit. Lalu untuk umur yang banyak banget yang mengunjungi itu adalah 18 sampai 24 tahun. 13 sampai 17 itu 4 yang mau promosi. Jadi tuh desainnya tuh harus bagus ya, menarik dilihat di kayak gini. Jadi kayak orang tuh penasaran pengen buka profil kita, pas dilihat tuh emang udah bagus. Jadi tanpa perlu kita lihat tab gitu, di tab kayak gini nggak harus di tab juga kalian udah tertarik gitu, first impressionnya kalian. Kayak gini juga nih, terus kata yang benar yuk, kayak gitu bisa. Sepandai-pandainya kita bikin konten aja, jadi nggak monoton selalu jual produk. Kayak gini susun gambar, bionya itu harus lengkap, ada WhatsAppnya, ada nomor yang dihubungi. Nah, terus di highlightnya juga ada testimoninya, ada resellernya itu siapa. Terus di sini juga jangan lupa untuk bikin story. Selebihnya kayak gitu sih. Jadi jangan lupa untuk selalu semangat untuk promosi di Instagram. Dan sponsor dari Shopee lewat story ikon, dia kayak gini sih, promosi diskon up to 70%, Frisian flag ya. Ini juga dia bikin iklan story, dan di bawah Lazadanya itu sponsor. Nah, ini bisa kalian lihat tuh. Nah, ada Tinder, aplikasi cari jodoh ya. Kelebihan pemasaran melalui sosial media yang pertama yaitu dapat digunakan secara gratis. Lalu yang kedua yaitu efektif untuk menjalin hubungan dengan konsumen. Lalu yang ketiga itu menjangkau banyak orang. Lalu kekurangannya pemasaran melalui sosial media itu adalah yang pertama, kurangnya kepercayaan dari pelanggan. Nah, kenapa sih kok bisa jadi kepercayaan? Karena misalkan kalau misalnya di konvensional atau kita masarinnya di offline, itu terlihat dengan produknya atau barangnya. Kalau misalkan dari media online itu konsumen itu nggak bisa lihat nih produknya secara real, ini tuh beneran apa enggak. Kekurangannya itu persaingannya cukup ketat. Kan sudah dibilang kalau sosial media itu adalah gratis, jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya pembisnis itu menggunakan sosial media karena itu gratis. Nah, aku akan menjelaskan atau memberikan sedikit tips untuk memasarkan produk kalian di sosial media. Yang pertama itu adalah tentukan sosial media yang kalian pengen dan target audiensnya. Tips yang kedua yaitu adalah kalian harus mempunyai konten yang kreatif, tapi kalian tidak boleh plagiat. Tips yang ketiga adalah membangun komunikasi yang aktif dan efektif. Tips yang keempat adalah cari rekan yang tepat. Tips yang kelima yaitu tanggapi kritikan konsumen. Lalu yang keenam, tips yang keenam adalah fokuskan dulu satu sosial media. Yang ketujuh adalah update postingan secara berkala. Yang ke-8 yaitu kalian harus menjadi unik dan berbeda. Lalu yang ke-9 adalah diskon dan promo. Menerapkan tips yang ke-9 ini tidak boleh sering. Kalau kalian mau promosikan, manfaatkan momen-momen tertentu, misalkan promo atau 17 Agustus, terus promo lebaran,
terus promo Ramadan, kayak gitu. Jadi manfaatkan momen-momen yang terbilang banyak dicari oleh orang-orang. 10 adalah tipsnya, yaitu mengevaluasi strategi pemasaran kalian. Jadi itu dia sedikit informasi yang telah saya jelaskan mengenai strategi pemasaran melalui sosial media menurut literatur atau artikel yang saya baca. Semoga video ini bisa dapat dipahami dan diimplementasikan secara baik. Kalau kalian suka dengan video ini, di like. Kalau kalian punya saran atau kritikan mengenai video ini, bisa kalian komentar di bawah sini, dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Dadah, see you next video.